Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Diah Puspitarini dan juga selamat siang dan apa kabar teman-teman semua. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk berpantun. Malam minggu bersama doi, duduk berdua meminum kopi. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, kita dari kelompok 1, saya Firna Rizka Sabila dengan dua teman saya, Nadia Fitriani Lubis dan Aditya Nugroho Putra. Di sini kita akan membahas mengenai aliran filsafat idealisme. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi filsafat idealisme. Apa sih itu idealisme? Dalam pengertian filsafati, idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran atau mind, roh atau soul, atau jiwa atau spirit daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Pandangan-pandangan umum yang disepakati oleh para filsuf idealisme yaitu jiwa atau soul, manusia adalah unsur yang paling penting dalam kehidupan manusia dan hakikat akhir alam semesta yang pada dasarnya adalah non-material. Selanjutnya adalah 3 pemikiran filsafat menurut aliran idealisme. Yang pertama adalah metafisika idealisme. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas atau segala sesuatu yang ada secara komprehensif. Menurut idealisme, hanya realitas spiritual, mental, atau rohani yang nyata dan tidak berubah. Karena dengan hakikat realitas yang bersifat rohani, spiritual, dan ideal itulah yang bersifat kekal dan abadi. Yang kedua adalah epistemologi idealisme. Apa sih itu epistemologi? Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat pengetahuan. Menurut filsafat idealisme, proses mengetahui terjadi dalam pikiran. Tak heran jika manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir dan intuisi atau gerak hati. Dan yang terakhir adalah aksiologi idealisme. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat nilai. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai itu bersifat mutlak dan abadi. Keabadian nilai yang dimaksud merupakan elaborasi dari 2 jenis idealisme, yaitu teistik dan panteistik. Selain itu, ada beberapa aliran idealisme filosofis dengan 3 tahap perkembangan dalam pemikiran sosok 3 filosof, yaitu 1. Idealisme subjektif. Idealisme subjektif adalah aliran filsafat idealisme yang dipelopori oleh Joseph Gottlieb Fichte. Filsafat ini bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Yang kedua, idealisme objektif. Idealisme objektif adalah suatu aliran filsafat yang dimotori oleh Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Pandangan idealismenya bertitik tolak dari ide universal, yaitu ide di luar ide manusia. Menurut idealisme objektif, segala sesuatu yang baik yang ada di alam atau masyarakat adalah hasil dari ciptaan ide universal. Yang ketiga, idealisme absolut, yaitu sistem yang dikemukakan oleh George Hegel pada tahun 1770 sampai 1831 Masehi. Filsafat ini pada dasarnya merupakan bentuk sintesis atas filsafat idealisme subjektif, sedangkan filsafat idealisme objektif adalah antitesis. Kemudian disintesiskan dan diubah, diberi nama menjadi idealisme absolut. Pemikiran seperti ini menurut kesimpulan yaitu hakikat dunia ini adalah ide absolut yang berada secara absolut dan objektif di dalam segala sesuatu dan tak terbatas pada ruang dan waktu. Berikutnya, prinsip-prinsip aliran idealisme. Yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan kajian filsafat yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada berdasarkan sebab dan akibat. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang memuat teori pengetahuan dengan metode tertentu.
untuk memahami dan mengetahui secara mendalam suatu pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi merupakan ilmu yang membahas tentang nilai dan norma dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Implementasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Yang pertama, dalam tujuan pendidikan. Menurut prinsip idealisme pendidikan bertujuan untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi siswa, serta bertujuan untuk membantu perkembangan karakter, mengembangkan bakat manusia, dan kebaikan sosial. Dua, dalam kurikulum pendidikan. Dalam kurikulum pendidikan ini terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama, kurikulum pendidikan berisikan tentang pendidikan liberal dan pendidikan vokasional. Yang dimaksud pendidikan liberal yaitu pendidikan yang dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan rasional dan moral. Sedangkan pendidikan vokasional itu dimaksudkan untuk pengembangan suatu pekerjaan. Yang kedua, kurikulum pendidikan diorganisasikan menurut mata pelajaran dan berpusat pada materi pelajaran. Yang ketiga, kurikulum tersebut harus merupakan nilai-nilai kebudayaan yang esensial dalam segala zaman. Tiga, dalam metode pendidikan. Dalam metode pendidikan ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, metode mengajar. Hendaknya harus mendorong siswa untuk berpikir kreatif, menentukan pilihan-pilihan mereka secara pribadi, memberikan keterampilan berpikir secara logis, memberikan kesempatan pengetahuan untuk mencari masalah-masalah sosial, dan meningkatkan minat terhadap isi mata pelajaran, serta menerima nilai-nilai peradaban manusia. Yang kedua, para filsuf idealisme lebih menyukai metode dialektik. Apa itu metode dialektik? Metode dialektik ialah metode mengajar untuk mencari kebenaran lewat diskusi dan debat. Terakhir, ada peran pendidik terhadap peserta didik. Peran pendidik terhadap peserta didik ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pendidik itu harus unggul agar menjadi teladan yang baik bagi para siswa. Yang kedua, pendidik itu harus melatih berpikir kreatif untuk mengembangkan pikiran siswa, supaya siswa dapat memecahkan, melakukan, serta menganalisis aplikasi-aplikasi dalam pengetahuan. Yang terakhir, pendidik hendaknya bekerja sama dengan alam dalam proses mengembangkan serta bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi para peserta didik. Sekian penjelasan mengenai aliran filsafat idealisme oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jangan lupa, mari bersama-sama kita ucapkan Om, Monsus Om.